Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, azakumullahu jami'an. Kita pada kesempatan kali ini seperti yang antum telah baca mungkin di posternya, kita akan membahas kitab apa? Kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Karyanya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kitab ini sebenarnya adalah muqaddimah atau madkhal, ya, pengantar bagi orang yang ingin memperdalam ilmu fikih. Bagi orang yang ingin belajar perbedaan pendapat para ulama, ya, dia harus sebenarnya membaca kitab ini terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya hatinya lapang terhadap perbedaan. Kalau dia tukang mengkritik, dia bisa mengkritik dengan adab. Sebagaimana kalau dia dikritik, juga dia harus menerima dengan lapang dada. Jadi kalau kita tahu sebab ulama berbeda pendapat, kita akan mudah sekali untuk menerima perbedaan masalah fikih tersebut. Maka sebelum kita masuk dalam kitab Bulughul Maram yang sebelumnya kita sudah bahas bab sholat, bab udhiyah atau bab kurban, ya, kita akan masuk dari awal kitab, tapi sebelumnya kita akan mempelajari kitab ini terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Kitab ini kita mulai dari muqaddimah kitab. Ya, siapa yang punya kitabnya? Tidak ada yang punya kitab di sini? Tidak ada. Tidak ada. Bagus kalau ada kitab, ya, langsung ditulis, dita'liq, ya, dicatat di bawah keterangannya dari apa yang kita pelajari di sini. Kalau mengandalkan buku catatan bagus, cuman antum nggak tahu yang mana yang antum catat, cuma faedah-faedah saja, itu kurang maksimal dalam mengikat ilmu. Yang bagus dalam mengikat ilmu, kita punya kitabnya, baru kita tulis yang mana yang dijelaskan, itu baru bagus. Baik, kita mulai. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, alhamdulillah ala ala'i wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi ardihi wa la fis sama'. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala ashabihi salatan daiman ila yaumil liqa'i sallama tasliman. Wa ba'd, fa yajibu 'alal muslimin ba'da waladillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam muwalatil mu'minin kama nataqa bihi al-Qur'an. Ya, muwala artinya wala, setia. Bara artinya apa? Berlepas diri. Sifat wala dan bara itu harus ada pada diri seorang muslim. Dia setia kepada yang diperintahkan untuk setia kepadanya, sebagaimana dia diperintahkan, ya, berlepas diri, dia berlepas diri dari apa yang diperintahkan untuk berlepas diri daripadanya. Ini menunjukkan keimanan seseorang. Wajib bagi seorang muslim untuk setia, untuk menjadikan, ya, orang-orang beriman, menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai apa? Teman setianya, sebagai walinya. Kama nataqa bil Qur'an, ya. Khususan al-ulama. Di antara orang beriman itu ada yang terkhusus, itu para ulama. Alladzina hum warasatul anbiya, yang merupakan pewarisnya para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Harta, jabatan?
tapi apa? Ilmu. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum, yang Allah jadikan para ulama kedudukannya seperti bintang-bintang di langit, yaitu untuk menerangi. Sebagaimana bintang di langit menerangi kegelapan malam, begitu juga para ulama menerangi kegelapan kebodohan. Kalaulah bukan ulama, lakana insan kal hayawan. Kalau tidak ada ulama, maka manusia ini seperti binatang. Yuhtada bihim fi dhulumatil barri wal bahr. Wa qad ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Idh kullu ummatin qabla ma ba'atsin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ulama'uha syiraruha. Di mana kata beliau, ulama-ulama terdahulu, yakni ulama-ulama ahli kitab maksudnya, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu adalah manusia yang paling jeleknya. Kenapa dikatakan paling jelek? Karena mereka menyembunyikan kebenaran dan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Dan itu banyak disinggung oleh Al-Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan kepada manusia, ya, di antara penjelasan-penjelasan tentang halal dan haram, setelah kami jelaskan semua itu kepada manusia, maka bagi mereka adalah laknat Allah dan semua yang bisa melaknat, artinya melaknat manusia semuanya. Begitu juga di ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Itu gambaran ahli kitab zaman dahulu. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Jadi itu kerjanya ulama ahli kitab zaman dahulu. Mereka menyembunyikan kebenaran dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Sesuai apa? Sesuai apa? Sesuai bayaran. Itu namanya memperjualbelikan ayat. Jelas-jelas ayat yang mengatakan haram, tapi karena ada yang pesan bisa berubah menjadi halal dan sebaliknya. Makanya Allah mengatakan kepada mereka, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka lah yang memberi kesesatan dengan petunjuk dan ya memberi azab dengan rahmat Allah. Ya. Dan mereka lah orang yang paling berani terhadap api neraka. Baik, inilah ulama terdahulu. Adapun ulamanya kaum muslimin, ulamanya sahabat, ulama sesudahnya adalah manusia terbaiknya. Manusia yang terbaiknya. Cukuplah kebaikan ulama seperti apa yang dikatakan Nabi, bahwa mereka itu adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewarisnya para nabi. Yang namanya pewaris artinya dia tidak mengubah apa yang telah diwariskan oleh Nabi. Nabi wariskan sunnah, mewariskan ilmu, itu yang mereka sampaikan kepada umat dari generasi pindah ke generasi berikutnya sampai ilmu itu kepada kita. Itu beliau perantara ulama. Kita semua tidak ada bertemu dengan Nabi, tapi dari mana kita tahu sholat Nabi? Dari mana kita tahu tata cara wudunya Nabi, tata cara hajinya Nabi? Dari mana? Ulama, mereka yang menukil, memindahkan hadis-hadis Nabi semuanya kepada kita. Itulah yang dinamakan warasatul anbiya. Jadi mereka itu adalah perantara kita, ya, yang untuk menyampaikan ilmu agama kepada kita. Namun demikian, ya, bersamaan dengan tingginya kedudukan mereka di dalam agama Islam ini, ya, mereka juga apa? Manusia biasa.
Nah ini dia yang menjadi poin penting. Ulama itu bukan nabi, itu yang paling penting. Dan kita semua tahu itu. Kalau begitu apa konsekuensinya? Ya, konsekuensi dari perkataan kita bahwa ulama itu bukan nabi, artinya kalau perkataan mereka ada yang salah kita ikuti atau tidak? Tidak, berarti tidak ittiba mutlak. Jadi yang satu-satunya manusia yang wajib kita ikuti, yang wajib kita bermutaba'ah kepadanya secara mutlak hanyalah Rasulullah. Adapun selain Rasulullah siapapun dia, termasuk sahabat. Apalagi kalau ulama mazhab yang 4 jauh setelah Nabi, sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apalagi yang selain mereka. Kalau mereka menyelisih misalnya sunnah Nabi, kita tidak boleh mengikutinya misalnya. Makanya ketika ditentang sunnah Nabi dengan perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar, apa kata Ibnu Abbas? Hampir saja Allah turunkan batu dari langit. Saya katakan Rasulullah SAW bersabda, kalian bilang Umar berkata, Abu Bakar berkata. Padahal Nabi yang mengatakan sebenarnya ya kita disuruh untuk mengikuti sunnahnya Abu Bakar dan Umar, tapi jangan dipertentangkan dengan sunnahnya Nabi itu yang bilang. Kalau Khulafaur Rasyidin, terutama Abu Bakar, Utsman, Ali dan Utsman dan Ali, mereka itu diperintah ya, alaikum bisunnati wa sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiin ba'di. Adapun mempertentangkan itu yang tidak boleh. Jadi tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang boleh diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Jadi kullu qaulin yu'khadh minhu wa yurad illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap perkataan boleh saja diterima dan ditolak kecuali perkataan siapa? Perkataan Rasulullah, dan akan datang nanti perkataan para ulama tentang hal tersebut. Inilah yang diajarkan kepada kita oleh para ulama kita untuk tidak fanatik buta, untuk tidak taklid buta kepada para ulama kita. Dimana kalau kita jelas bagi kita suatu kesalahan dan kita lihat pendapat yang menyelisihinya lebih benar, maka kita wajib mengikuti kebenaran. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya kami mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan tetapi al-haqqu ahabbu ilaina, akan tetapi kebenaran jauh lebih kami cintai. Jadi kalau ada mungkin ijtihad Syekhul Islam yang mungkin menurut beliau keliru, maka beliau ikuti yang benar, dan itu wajar. Kalau sehari orang ulama berijtihad dan salah, wajar apa tidak wajar? Wajar sekali. Mana dalil? Pertama dalilnya bahwa dia manusia biasa. Yang kedua, mereka itu seperti apa yang dikatakan oleh Nabi. Mereka pasti salah. Kalau ya di antara ijtihad mereka pasti ada yang salah kalau mereka berijtihad, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sendiri, idza ijtahadal hakimu fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajr. Apabila seorang hakim termasuk di dalamnya ulama berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Pahala apa itu? Pahala benar dan pahala ijtihad. Dan tidak gampang itu ijtihad. Orang menuntut ilmu sampai ahli di bidang ilmu tersebut, sampai dia menjadi ahli ijtihad mujtahid mutlak, baru dia bisa boleh berijtihad. Dan itu tidak gampang sampai derajat tersebut. Tapi yang namanya setinggi apapun dia tingkat level ilmunya, tetap dia ulama manusia, bukan nabi. Kadang dia bisa salah, dan akan kita sebutkan nanti faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan bisa mereka keliru dalam berijtihad. Yang ini yang kita bahas dalam kitab ini. Wa idza akhta falahu ajr. Namun kalau dia salah berijtihad, maka dia tetap mendapatkan apa? 1 pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad saja, tapi tidak dapat pahala benar. Tapi kita ikut apa tidak kalau dia salah? Tidak. Nah itu dia poinnya. Jadi kalau begitu
Antum tanamkan dalam diri antum sebuah firman Allah yang kita baca dalam sholat tadi. Apa itu? Siapa yang hafal ayat yang kita baca dalam sholat tadi? Tentang apa itu ayatnya? Tentang berlepas dirinya para pengikut daripada yang diikuti, daripada pemimpin-pemimpin mereka, termasuk ulama mereka. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ingatlah di suatu hari nanti, yaitu di hari kiamat, tatkala neraka diperlihatkan, maka para pengikut itu berlepas diri, atau yang diikuti berlepas diri daripada para pengikutnya. Jadi yang selama ini mereka sesatkan misalnya, atau yang mereka ajak ke jalan yang salah, nanti di hari kiamat mereka berlepas diri, sebagaimana syaitan nanti juga berlepas diri dari manusia. Lalu apa kata orang yang mengikuti para pengikutnya? Mereka berkata, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhu kama tabarra'u minna." Andai kata kami sekali lagi punya kesempatan, artinya kembali lagi ke dunia dan diberi kesempatan sekali lagi, maka kami pasti akan berlepas diri juga dari mereka, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Tapi terlambat sudah tidak mungkin lagi mereka kembali ke dunia. Tapi alhamdulillah kita baca ayat ini, kita masih di dunia dan belum terlambat. Maka itu fanatisme buta, itu nanti penyesalannya besar sekali dari kiamat. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada seorang tokoh, seorang ulama, atau siapapun dia menyebabkan kita fanatik buta, nanti menyesal besar di hari kiamat. Ya laitani, wahai kiranya, lam attakhiz fulanan khalila qad adallani, andaikan saya tidak menjadikan fulan itu menjadi teman dekatku, dia telah menyesatkanku. Bayangkan itu penyesalannya luar biasa. Termasuk ulama sekalipun, karena memang Rasulullah SAW lah yang satu-satunya berhak untuk diikuti. Mana dalilnya? Nanti di hari kiamat masing-masing kita itu berdiri di hadapan Allah dan ditanya oleh Allah, wa ma ajabtumul mursalin. Allah berfirman bahwa apa jawaban kalian terhadap para rasul, bukan terhadap Syafi'i, Malik, Ahmad, ya Abu Hanifah dan lain-lainnya, apalagi yang lain selain mereka. Jadi yang ditanya nanti bagaimana kita menjawab dakwanya Nabi. Makanya mereka ini, para imam yang 4 ini, dan ini akan saya jelaskan sekarang, mereka sendiri berlepas diri dari orang yang fanatisme buta kepada mereka. Imam Syafi'i berkata, la yahillu li ahadin man istabana lahul haq an yada'ahu liqauli ahad. Tidak halal bagi seseorang yang telah jelas baginya al-haq, kebenaran, dia tinggalkan hanya perkataan seseorang, siapapun dia. Kalau sudah jelas itu hadis Nabi, tinggalkan semua perkataan. Itu maksud beliau. In sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah perkataanku, kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Begitu juga perkataan beliau yang lain, kalau kalian dapatkan in wajadtum qauli yu'arid qaula rasul fadrib qauli darbatal haid. Kalau kalian dapatkan perkataanku bertentangan dengan perkataan Nabi, maka lemparkan perkataanku ke dinding, jangan diambil. Berlepas diri beliau sudah di dunia, beliau sudah menunjukkan baroah, ya, lepas dirinya beliau dari fanatik butanya beliau terhadap beliau. Sebagaimana juga perkataannya Imam Malik. Imam Malik berkata, kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua perkataan boleh diterima, boleh ditolak. Artinya tidak berdosa kalau ditolak, kalau seandainya menyimpang. Illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, dan beliau menunjuk kuburan Nabi. Begitu juga perkataan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, hum rijal wa nahnu rijal. Ya, kalau mereka beristihad, kami juga bisa beristihad.
Kalau seandainya perkataan mereka seandainya menyelisih perkataan Nabi, maka kita tidak akan mengikutinya, siapapun mereka. Begitu juga Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, ya, beliau sangat banyak perkataan-perkataan beliau, celaan-celaan terhadap orang yang menyelisih sunnah hanya karena taklid pada fulan dan elan. Nah, ini yang dimaksud ya dengan ulama warasatul anbiya. Maksudnya mereka adalah pelita, penerang jalan kita untuk memahami sunnah Nabi, memahami agama. Namun demikian kita juga tidak boleh terlalu gulu, terlalu ekstrim menempatkan posisi mereka, sehingga sampai-sampai kalau ada perkataan mereka yang jelas-jelas marjuh, ya, yang lemah, yang bahkan menyelisih perkataan Nabi, kita tetap ya mempertahankannya. Ini yang dilarang. Inilah salah satu tujuan kita mempelajari kitab ini. Nanti akan kita sebutkan ya sebab-sebab ulama berbeda pendapat dan kenapa bisa mereka keliru dalam berijtihad. Baik. Fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan ala wujub ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama ya bersepakat untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan, dengan konsensus, dengan ijma' yang yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Artinya seluruh ulama menyuruh kita untuk mengikuti Nabi. Wa ala anna kulla ahadin minan nas yu'khadh min qawlihi wa yutrak. Bahwasanya setiap perkataan siapapun manusia itu boleh diambil dan boleh ditinggalkan, illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali perkataan Rasul. Walakin idza wujida li wahidin minhum qaulun qad jaa haditsun sahihun bi khilafih fala budda lahu min uzrin fi tarkihi. Akan tetapi jika ada salah seorang di antara para ulama tersebut yang perkataannya menyelisihi hadis yang sahih, maka mesti ada uzur yang kita berikan kepada mereka. Karena kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kita katakan kalau ada perkataan ulama yang menyelisih hadis sahih mesti kita berikan uzur? Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Hah? Enggak. Ini cocok, mereka manusia bukan jin. Coba perhatikan pertanyaannya baik-baik, cerna. Apa tadi pertanyaannya? Bisa diulang pertanyaannya? Kenapa kita katakan kalau ada perkataan ulama yang menyelisih perkataan Nabi atau hadis Nabi yang sahih, perkataan ulama yang salah ini kita beri uzur? Kenapa bisa? Nah, satu aja, tidak usah banyak-banyak. Boleh jadi belum sampai riwayat yang sahih, boleh jadi belum sampai ada riwayat yang menjelaskan. Apa mafhum pertanyaannya? Kenapa kita beri uzur? Maksudnya mesti ada uzurnya. Itu salah satu uzur. Antum sebutkan uzurnya. Anda tidak tanya uzurnya. Yang Anda tanya kenapa mereka mesti diberi uzur? Ya. Iya. Supaya tidak ada prasangka buruk. Apa prasangka baiknya? Betul jawaban antum, masya Allah. Apa prasangka baiknya? Bahwa seluruh ulama menyuruh kita untuk mengikuti hadis Nabi. Itu prasangka baiknya, bahwa tidak ada satupun ulama yang sengaja untuk menyelisih hadis Nabi. Paham? Paham atau tidak paham? Jadi kalau ada perkataan ulama yang salah menyelisih hadis Nabi yang sahih, maka prasangka kita adalah bahwa mereka keliru karena ada faktor-faktor yang akan kita sebutkan, di antara yang disebutkan oleh teman antum tadi, salah satunya. Tapi yang kita tanyakan adalah bahwa ya kenapa mereka diberi uzur? Karena mereka semua sepakat untuk menyuruh kita mengikuti sunnah Nabi. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyuruh kita menyelisih sunnah Nabi. Kalaupun toh kenyataannya mereka menyelisih sunnah Nabi, pasti ada uzurnya. Paham? Silakan. Antum mau tiga-tiganya langsung atau pilih satu? Satu aja. Oh iya. Masya Allah. Dites kesukaan antum terhadap coklat. Antum suka coklat? Nah, kalau suka ambil 2. Kenapa antum ragu?
Oh, untuk teman-teman. Antum masih pikir teman-teman antum? Baik, ambil satu kalau begitu. Barakallahu fikum. Baik, kita kembali. Jadi kalau begitu prasangkanya bahwa mereka pasti ada sebab mereka menyelisih sunnah Nabi, bukan sengaja. Bukan faktor kesengajaan. Baik. Wa jami'ul a'dzar salasa asnaf, dan semua uzur ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yani dia akan banyak nanti rincian-rinciannya atau pecahan-pecahannya, tapi dikategorikan sebagai 3 kelompok besar atau 3 faktor besar. Secara garis besarnya ada 3. Yang pertama, ahaduha ada mu'tiqadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Dia meyakini bahwasanya hadis itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi. Jadi itu perkataan manusia biasa, seperti yang kita katakan tadi. Kalau dia perkataan manusia biasa, berarti dia bisa diterima dan bisa ditolak. Jadi bisa jadi hadis itu sampai kepada dia dengan jalur yang mungkin menurutnya itu bukan hadis. Jadi dia yakini itu bukan hadis. Jadi dia dengan yakin dia menyelisih perkataan tersebut karena dengan keyakinan apa? Itu bukan hadis. Itu faktor pertama. Faktor kedua, ada mu'tiqadihi iradatil mas'alah bidzalikal qaul. Artinya yang kedua ini agak beda. Yang kedua ini dia meyakini itu hadis. Akan tetapi hadis tersebut bukanlah dalil untuk masalah yang dipermasalahkan. Jadi misalnya kalau ada orang membawakan hadis tentang misalnya bersedekap misalnya kan, ya, bersedekap setelah ruku. Ada toh bersedekap setelah ruku. Ya, di antara salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, ada ulama yang berpegang dengan mazhab ini, dia bawakan dalil umum. Misalnya hadis dari Nabi, dalil umum. Maka sebagian ulama atau mayoritas ulama yang tidak berpendapat dengan bersedekap, dia mengatakan hadis itu bukan untuk itu. Bukan dalil untuk bersedekap sesudah ruku. Kenapa? Kata mereka misalnya, katakanlah kalau seandainya itu dalil sesudah ruku, nah banyaknya itu sahabat, banyaknya itu hadis-hadis Nabi ya yang bercerita tentang bangkit dari ruku, tidak ada satupun yang meriwayatkan tentang bersedekap. Sebagaimana diriwayatkan dengan yakin bersedekap sebelum ruku, itu tidak ada perbedaan. Kalau seandainya itu benar dilakukan Nabi, tentu tidak akan ada perbedaan. Nah, itu jadi tertimbul permasalahan dari hadis yang sama tapi dengan pemahaman yang berbeda. Menurut ulama yang bersedekap setelah ruku itu hadis dalilnya, tapi menurut ulama yang tidak bersedekap setelah ruku itu bukan dalil sama sekali. Paham apa tidak paham ini? Tidak apa-apa kalau antum tidak paham. Yang ketiga, i'tiqaduhu anna dzalikal hukum mansukh. Nah, ini lebih beda lagi. Bahwa hadis itu memang benar untuk permasalahan tersebut misalnya, akan tetapi hadisnya sudah terhapus. Hadisnya sudah apa? Terhapus. Saya kasih contoh ya masalah nasikh dan mansukh ini dalam satu hadis. Ketika misal Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha fa innahu tuzakkirukumul maut atau tuzakkirukumul akhirah. Dulu saya larang kalian untuk apa? Ziarah kubur. Dulu dilarang, sekarang ziarahilah kubur karena dia bisa mengingatkan kematian. Dulu dilarang, sekarang boleh. Itu apa namanya? Nasikh dan mansukh. Yang mana nasikh? Yang sekarang. Yang dulu yang dihapus dan sekarang yang menghapus. Jadi dulu dilarang, sekarang jadi boleh. Jadi hadisnya sahih bahwa dulu dilarang, itu hadisnya sahih, tapi tidak dipakai. Kenapa bisa? Karena sudah dihapus. Paham tidak? Jadi tidak semua hadis sahih dipakai. Kalau dia dinasikh atau dimansukh, maka dia tidak dipakai. Nah, jadi 3 penyebab utama, faktor besar. Yang pertama dia meyakini itu bukan hadis. Yang kedua dia meyakini itu hadis tapi bukan untuk itu masalah. Dan yang ketiga dia meyakini itu hadis dan dia meyakini itu untuk masalah itu, tapi masalahnya apa? Sudah dihapus, tidak dipakai lagi, sudah kadaluarsa. Bisa ada hadis kadaluarsa? Bisa. Antum jangan salah paham ya memaknai kata kadaluarsa. Nanti antum pahami sebagaimana pemahaman orang liberal. Orang liberal dia bilang Al-Quran tidak cocok dengan apa? Dengan zaman sekarang. Ya,
Semangatnya saja yang cocok, tapi kalau hukum-hukumnya tidak cocok. Ya, bukan itu maksudnya. Kalau ada hukum lain, ayat lain yang menghapus ini hukum, maka itu terhapus, ya, tidak dipakai lagi. Baik, masih berapa menit lagi mau azan orang? 9 menit. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita masuk ke sebabul awal. Nah, penjelasan rincian dari sebab yang pertama. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Baik. Sebab yang pertama, alla yakunal hadis qad balaghahu wa man lam yablughul hadis lam yukallaf an yakuna aliman bimujibihi au amilan sebenarnya bimujibihi wa idza lam yakun qad balaghahu wa qad qala fi tilkal qadiyah bimujib zahir ayat. Baik. Hadis tersebut, yang ini sebab pertama, kita masuk rincian sekarang, belum sampai kepada ulama tersebut. Dan orang yang belum sampai padanya hadis, maka dia tidak dibebani untuk mengamalkannya. Ya enggak? Kalau belum sampai apa yang mau diamalkan? Dari tahu, Pi. Nah, jadi dia mengamalkan, mungkin ijtihadnya dia mungkin ambil hadis lain misalnya, atau dia berijtihad dengan pemahaman misalnya, dengan zahir hadis misalnya dan yang lainnya, atau dengan ayat misalnya, pada ayat itu umum dan ada hadis khusus yang mengkhususkan ini ayat misalnya, tapi dia tidak sampai kepadanya ini hadis yang khusus. Jadi itu uzur yang pertama. Dan sebab ini yang paling banyak terjadi karena tidak ada satu orang pun yang menguasai semua hadis Nabi. Ini sebab yang paling banyak terjadi. Sealim-alimnya seorang ulama, setinggi apapun dia punya ilmu, pasti dia tidak menguasai seluruh hadis Nabi. Dan itu terjadi bahkan pada orang yang paling mulia, orang yang selalu bersama Nabi dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua mereka itu ada kisah-kisahnya tentang tersembunyinya hadis-hadis Nabi dari mereka. Mau kasih contoh? Ada yang tahu contohnya? Kita mulai dari Abu Bakar. Apa contohnya Abu Bakar? Kisahnya Abu Bakar yang tersembunyi darinya hadis Nabi? Nggak ada yang tahu. Ada coklatku. Kamu? Cepat. Waktu kita tidak banyak. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Kalau begitu Umar mau pada Umar. Nggak ada yang tahu juga Umar. Kisahnya Umar yang tersembunyi darinya hadis Nabi. Nggak ada yang tahu juga. Baik, saya kasih tahu kalau begitu. Pasang telinga baik-baik. Pertama, Abu Bakar ketika datang kepadanya seorang nenek-nenek bertanya tentang bagian warisan yang dia peroleh, apakah ada dia dapat jatah warisan atau tidak. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau ini tidak pernah mendengarkan hadis Nabi tentang warisan untuk seorang nenek, sehingga jawaban beliau apa? Saya tidak dapatkan warisan seorang nenek di dalam Al-Quran, tapi saya tanya dulu sahabat yang lain, barangkali mereka pernah mendengar dari Nabi SAW. Dan ternyata benar, ada seorang sahabat mengabarkan bahwa jatah seorang nenek dalam perbagian warisan, dia jatahnya adalah 1/6. Dan Abu Bakar mengambil ini perkataan. Tidak semua hadis Nabi didengar oleh Abu Bakar, walaupun beliau itu selalu bersama Nabi dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim. Begitu juga Umar. Umar kisahnya apa? Kisahnya bersama Abu Musa al-Ash'ari. Hadis yang populer yaitu hadis al-istizan, hadis minta izin. Berapa maksimalnya boleh minta izin? 3 kali aja, tidak boleh lebih. Jadi antum gedor-gedor rumah orang 10 kali, tidak boleh. Maksimalnya cuma 3 kali. Tok 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 1 kali. Terus ketok lagi, tok 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 2 kali. Ternyata tidak dijawab. Tok 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 3 kali, sudah selesai, pulang antum. Walaupun antum tahu orangnya ada di dalam misalnya, tapi dari adab yang diajarkan oleh Nabi tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, ini kisahnya ketika Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumahnya Umar bin Khattab. Nah, Abu Musa al-Ash'ari mengetok dan minta izin. Namun Umar waktu itu lagi keadaan sibuk
Beliau sibuk sehingga beliau cuma mendengarkan saja tapi tidak membukakan pintu. Dia maksudnya biar dia selesaikan dulu pekerjaannya, nanti selesai dia bekerja baru apa? Dibukakan pintu. Dia tahu ada orang yang ngetok pintu, tapi dia lagi sibuk. Karena mungkin Umar memegang kaedah ya, al-mashghul la yushaghal. Orang sibuk tidak boleh disibukkan. Jadi kalau ada orang lagi bicara, tiba-tiba ada orang panggil, jangan menoleh. Selesaikan pembicaraan tak baru apa? Baru menoleh. Jadi ada orang itu diajarkan adab, misalnya kalau ada orang kita lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba dipotong kita punya pembicaraan, tidak usah dibati-bati ya, tidak usah ditanggapi. Selesaikan dulu kita punya kegiatan, tugas, baru kita tanggapi. Itu kaedahnya. Al-mashghul la yushaghal. Orang sibuk tidak boleh disibukkan. Itu adabnya. Nah, Umar tahu bahwa Abu Musa al-Asy'ari ini datang bertamu dan mengetoknya. Tapi Umar tidak tahu hadis ini. Sehingga beliau berharap nanti selesai dia dari tugasnya baru nanti dibukakan pintu. Ternyata Abu Musa al-Asy'ari mengamalkan ini hadis dan beliau hanya meminta izin 3 kali dan pulang dalam keadaan ketakutan tentunya. Ya, Umar. Antum tahu Umar? Kalau antum macam-macam dalam menyampaikan hadis Nabi, tidak ada saksi, tidak apa, atau asal ngomong bisa antum dipukul. Ya, Umar itu keras dalam masalah hadis. Nah, tatkala Abu Musa al-Asy'ari dalam ketakutan, dia bertemu dengan seorang sahabat yang seorang sahabat dari kalangan Ansor ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia tanya, kenapa anda ketakutan? Dia ceritakanlah dia bertamu ke rumah Umar, dan akhirnya Umar datang. Terus dia ceritakan bahwa kenapa kamu tidak menunggu saya sampai selesai? Hah? Bukankah mestinya kamu tunggu saya sampai selesai? Bukankah kamu pintu? Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwa tidak boleh meminta izin lebih dari tiga kali. Umar kan tidak pernah dengar hadis ini sebelumnya. Lalu apa katakan Umar? Wallahi ya la tuqam alaihi syahid. Kamu harus datang dengan seorang saksi. Ya, artinya Umar maksudnya bukan tidak percaya sama Abu Musa al-Asy'ari, tapi beliau ingin apa? Ingin orang tidak bergampangan ya dengan hadis-hadis Nabi. Jangan sampai dalam keadaan terdesak antum sedikit-sedikit jual nama Nabi. Ya, itu tidak boleh. Berbohong atas nama Nabi itu dosa besar. Itu maksudnya Umar tidak bergampangan menjual nama Nabi, bukan tidak percaya. Umar percaya, hanya saja beliau karena belum pernah sama sekali mendengarkan itu hadis. Padahal hadis ini mestinya populer, dan memang kenyataannya dia hadis ini populer. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa hadis ini terkenal di kalangan, bahkan orang-orang anak-anak kecil di kalangan Ansor semua pada tahu ini hadis. Bayangkan faedahnya apa? Orang-orang pada tahu hadis ini kecuali siapa? Kecuali Umar. Jadi ini faedahnya bahwa sekelas Umar saja yang selalu bersama Nabi tapi tersembunyi baginya, apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Ahmad, apalagi Imam Abu Hanifah, apalagi Imam Malik yang hidup ratusan tahun setelah siapa? Setelah Nabi. Ini maksudnya, ini uzurnya. Tidak ada satupun ulama yang menguasai seluruh hadis Nabi. Waktu sudah masuk, silakan azan dulu. Azan dulu barangkali. Siapa yang muadzin? Silakan. Allah
Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Contoh lain yang diangkat oleh Syekhul Islam dalam kitab ini yaitu kisah Umar ya, yang belum mengetahui hukum Majusi ya dalam bayar jizyah atau pajak. Ya, walam yakun ya'lam hukmal majus fil jizyah hatta akhbarahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sunnu bihim sunnat ahli kitab. Jadi orang Majusi itu bukan ahli kitab, mereka orang kafir yang merupakan penyembah api, dan termasuk semua agama-agama yang bukan agama samawi ya, agama-agama yang tadinya dari Allah kemudian dirubah seperti Yahudi dan Nasrani, maka semua ini ikut aturannya ahlul kitab. Awalnya Umar tidak tahu aturan ini sampai datang Abdurrahman bin Auf mengabarkan hadis ini. Akhirnya jizyahnya disamakan dengan jizyahnya ahlul kitab. Begitu juga kisah lain yaitu tatkala terjadinya wabah di Syam. Umar mengumpulkan semua sahabat-sahabat veteran, sahabat-sahabat senior ya, ahlul badar ya, semua ya, untuk dimintai pendapat mereka, para muhajirin ya, orang-orang yang dahulu dalam Islam, orang-orang yang memiliki pengalaman yang sudah lama di dalam Islam, orang memiliki ya kedudukan yang tinggi di dalam Islam, dikumpulkan semua oleh Umar. Untuk apa? Didengarkan pendapatnya apa yang mesti dilakukan kalau terjadi kondisi wabah seperti ini. Masing-masing sahabat memberikan pendapatnya dan tidak ada satupun yang membawakan sunnah Nabi, sampai akhirnya datang Abdurrahman bin Auf ya, menengahi ya, atau yang pemutus dalam perkara ini dengan membawakan satu hadis Nabi yang populer, idza waqa'a bil ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Apabila wabah itu terjadi pada suatu tempat, pada suatu lokasi, itu suatu wilayah, maka jangan kamu keluar dari wilayah tersebut, lari dari wabah tersebut.
Wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi. Dan kalau kalian mendengarnya di luar tempat tersebut, maka jangan kalian datangi itu tempat. Jadi yang di dalam tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk. Dan sekarang kita istilahkan dengan apa? Lockdown. Nah, itu Mi. Lockdown itu sudah dari dulu sebenarnya. Ini petunjuk Nabi sebenarnya. Sebelumnya ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu, tapi tidak ada satupun yang membawakan hadis Nabi. Akhirnya datang Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Umar pun memutuskannya dengan apa yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Baiklah, saya kira itu dulu ya. Kita masih ada pembahasan kita di pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Oh, masih ada coklat ya. Kalau gitu ada yang bertanya. Kalau Anda sudah bertanya, ada yang bertanya. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengulang 3 sebab utama ulama diberi uzur tadi tanpa melihat kitab? Pakai hafalan. Bisa? Boleh dibaca dulu baru saya angkat tangan. Ana suka yang pakai hafalan. Coba. Pakai hafalan ya. Cepat. Yang kedua, artinya meyakini itu bukan hadis, itu bahasa lebih tepatnya. Yang kedua, tidak sesuai dengan permasalahannya. Yang ketiga, sudah terhapus hukumnya. Tak. Masya Allah. Masya Allah. Kelas berapa ini? Masya Allah. Satu lagi. Ada pertanyaan satu lagi. Tenang, masih ada satu coklat. Kenapa kita tidak boleh berdalil dengan perkataan ulama? Ustadz Fulan, Kiai Fulan, ulama Fulan, tidak boleh kita bilang berkata Ustadz Fulan, berkata ulama Fulan, tidak boleh kita berdalil dengan perkataan mereka. Kenapa? Gampang sekali jawabannya. Siapa yang bisa jawab? Antum? Manusia biasa? Cocok manusia biasa itu terus jawaban. Tidak ada yang lain jawabannya. Tidak ada yang lain. Sabar. Anak kasih kesempatan dia. Tidak ada yang lain jawaban anak. Dari tadi mencoba terus, tapi itu terus jawabannya. Cari yang lain coba. Yang sebenarnya mudah sekali jawabannya. Kasih dulu kesempatan dia. Cepat. Tidak ada nih jawaban yang lain. Tidak ada nih. Sebenarnya secara umum perjawaban antum benar, tapi kita ini berbicara ilmiah, jadi jawabannya agak harus ilmiah. Antum kasih kesempatan di belakang tadi dari tadi. Coba. Antum apa jawaban antum? Siapa lagi yang mau jawab? Ulama bukan Nabi. Sebenarnya betul, antum mirip jawaban antum dengan yang belakang karena dia manusia biasa. Sama gitu. Tapi bukan itu yang kita mau. Antum. Sama aja manusia biasa. Antum mengerti apa yang antum bilang? Antum saja tidak mengerti apalagi anak. Antum mengerti tidak? Apa maksudnya? Coba mudahkan bahasanya. Apa maksudnya? Nah, apa di belakang? Itu dia. Karena perkataan Nabi adalah dalil. Perkataan ulama bukan dalil, tapi butuh dalil atau bahasanya dia perkataan Nabi yang berhak untuk dibenarkan. Kalau perkataan ulama, kalau ada dalilnya baru kita benarkan. Sini antum. Paham enggak maksudnya? Kenapa tidak boleh menjadikan perkataan ulama sebagai hujjah? Kenapa? Karena perkataan mereka bukan dalil, tapi
butuh dalil. Kalau seandainya perkataan mereka membawakan dalil, kita ambil karena dalilnya, bukan karena perkataan ulamanya siapapun dia. Kalau seandainya tidak ada dalilnya, kita tidak ikuti. Betul tidak? Daripada akhirnya pada ujungnya yang kita ikuti adalah dalil, dan pada kesimpulannya bahwa perkataan ulama bukanlah dalil. Paham antum? Paham. Baik, ada pertanyaan? Ini materinya enak sekali sebenarnya untuk masih banyak ini pembahasannya. Insya Allah nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan atau tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.